Hai, apa kabar sahabat ragam? Baik-baik dong? Nah, sambil beraktivitas pagi, nonton ragam ya. Kita ikutan lomba mengolah Blue Marlin menjadi aneka masakan dan nikmat. Beramai pastinya. Buat yang hobi main ombak, mesti jajal main surfing di Old Hawaii. Para peselancar tingkat dunia saja terus berdatangan. Lokasinya ada di Kui. Keren dong! Puas main ombak, kita lanjut lihat-lihat kebun bonsai di Liwa. Dan yang menjadi andalan adalah bonsai jeruk kinkit yang cantik. Buahnya bisa untuk obat loh. Yuk berangkat! Widih, ombaknya gede-gede banget. Nggak kalah deh sama di Hawaii. Para peselancarnya bergantian menunjukkan kemampuannya mengendarai ombak. Mereka berlomba untuk jadi yang terbaik. Wah, jago-jago ya. Mereka berlomba dalam rangka memeriahkan Festival Budaya Teluk Stabas yang diselenggarakan setahun sekali. Berlokasi di pesisir barat Lampung. Seru! Nggak cuma surfing, ada juga lomba memanen damar, memarut kelapa dengan alat tradisional, dan parade budaya yang melibatkan sekitar 5.000 orang. Semuanya mengenakan pakaian adat khas pesisir barat dan membawa aneka bahan pokok yang dipersiapkan untuk lomba memasak. Pesertanya sih mayoritas kaum ibu. Dijamin ramai dan seru dong pastinya. Sahabat, lomba kuliner tradisional pesisir barat Lampung diikuti oleh 30 kelompok peserta. Setiap kelompok wajib mengolah makanan dengan bahan dasar ikan marlin atau yang biasa disebut ikan tuhuk. Kenapa mesti ikan tuhuk sih? Jangan heran. Soalnya ikan tuhuk memang menjadi komoditi andalan di pesisir barat Lampung. Harganya cukup mahal dan rasanya itu loh, sedap. Ini dia si ikan tuhuknya sahabat. Gede banget kan? Beratnya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan kilogram per ekor. Ikan tuhuk atau marlin termasuk ikan favorit dunia yang berkualitas super, harganya selangit. Wah, para peserta lomba masak nampak sudah bersiap-siap. Kira-kira ikan tuhuknya mau diolah apa sih? Boleh nggak nanti ikutan icip-icip? Waktu yang diberikan panitia lomba untuk memasak hanya 2 jam sahabat. Jadi butuh perhitungan waktu yang akurat dan kerjasama tim yang kompak. Semangat ya Bu Ibu. Wah. Semuanya langsung beraksi saat lomba dimulai. Mereka saling berbagi tugas. Ada yang meracik bumbu, ada pula yang mengolah ikan tuhuknya. Gak cuma membuat masakan tradisional aja loh, bahkan ada kelompok yang berkreasi membuat sushi ala Jepang. Sahabat, dari sekian banyak olahan ikan tuhuk yang dibuat para peserta, bahar iwa tuhuk yang paling banyak dimasak. Maklum, bahar iwa tuhuk adalah masakan tradisional khas Kabupaten Pesisir Barat loh. Ikan tuhuk dimasak dengan aneka rempah dengan tambahan berupa daun mangkokan sebagai penyedapnya. Coba nih. Sayangnya, bahar iwa tuhuk termasuk kuliner yang disajikan di saat-saat tertentu saja. Khususnya ketika ada acara adat atau pernikahan. Wah, mesti kondangan dulu dong kalau mau icip-icip. Nah, ternyata ada juga yang membuat sate tuhuk. Wah, dari tampilannya pasti enak nih. Sisain ya Bu, 10 tusuk aja. Jangan dihabisin. Hai. Waktu memasak dah habis tuh. Para peserta kini mulai memasuki tahap akhir dalam penyajian hasil masakannya. Waduh, jadi bingung. Kira-kira kelompok siapa ya yang jadi pemenang?
Nggak cuma rasanya aja loh yang dinilai, tampilan menu dan kreativitas dalam mengolahnya juga menjadi penilaian juri. Wah, 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 banyak banget kuliner berbahan tuhuk yang dinilai. Mesti diicip-icip semua nih, enak. Sobat, sekarang waktunya ragam yang masak. Bahan bakunya sih masih ikan tuhuk. Kita buat gulai tabo iwa tuhuk. Sebelum memasak, kita cari ikan tuhuknya di pasar Krui ya sahabat. Ikan yang dijual di sini masih sangat fresh banget. Soalnya langsung dari nelayan yang baru merapat ke pantai. Pilih ikan yang segar ya sahabat. Lihat saja bagian matanya. Kalau nampak masih bening, berarti ikan masih segar. Cek juga dagingnya ya. Cari yang dagingnya berwarna merah. Harga ikan tuhuk yang kualitasnya standar sekitar 45 sampai 50 ribu rupiah. Kalau yang super jauh lebih mahal. Dan biasanya untuk diekspor saja. Nah, sudah dapat deh ikan tuhuknya. Waktunya memasak. Siapkan bumbu-bumbunya ya. Di antaranya ada belimbing ulu, kunyit, jahe, bawang merah, batang serai, lengkuas, garam, cabai merah, dan santan kelapa. Kemudian potong ikan tuhuk menjadi beberapa bagian. Haluskan bawang merah, kunyit, jahe, dan garam. Tambahkan juga cabai merahnya ya. Ulek kembali sampai halus. Selanjutnya, masukkan bumbu ke dalam wadah. Tambahkan lengkuas, batang serai, dan daun salam. Lalu, masak deh. Agar rasa dan aromanya semakin nikmat, sahabat juga bisa tambahkan pete. Beri sedikit air. Jika bumbu sudah matang, tambahkan santan, aduk-aduk hingga tercampur rata. Kalau bumbunya sudah kental, masukkan potongan daging ikan tuhuknya. Jangan lupa, beri sedikit garam dan juga belimbing bulu, biar makin segar. Sahabat, gulai tabo iwa tuhuk adalah santapan yang biasa disajikan di rumah. Kalau nggak mau repot memasak, sahabat bisa membelinya di rumah makan di sekitar Krui pesisir barat Lampung. Gulai tabo iwa tuhuk langsung bisa dinikmati. Duh, rasa kuah kentalnya seger banget. Berpadu dengan tekstur daging tuhuk yang tebal dan gurih. Apalagi dikombinasikan dengan petai. Wih, bikin selera makan semakin menggila. Nambah, boleh dong. Sahabat, ikan tuhuk ternyata enak juga dibuat asam pedas. Dikenal dengan sebutan peros masin, mesti dicoba. Bahan untuk membuat peros masin sama saja dengan bumbu asam pedas pada umumnya. Hanya saja peros masin tidak menggunakan santan. Jadi bagi yang punya masalah kolesterol, aman dong. Kita bersihkan dulu kulit ikan tuhuknya ya sahabat. Kerik kulit ikan hingga tipis agar bumbu dapat meresap dengan sempurna. Awalnya, ikan yang digunakan untuk membuat peros masin adalah jenis ikan air tawar, seperti ikan nila atau mujair. Namun, seiring berjalannya waktu, peros masin justru menggunakan ikan tuhuk. Soalnya, ikan tuhuk mudah didapat di perairan pesisir barat Lampung. Wah, kalau ikan tuhuknya tanpa duri, jadi makin enak menyantapnya deh. Gak khawatir tulang ikannya tersangkut di tenggorokan atau bikin tersedak. Kemudian, haluskan cabai merah, cabai rawit, dan sedikit garam. Setelah halus, tambahkan kunyit dan jahe. Lalu ulek kembali hingga halus. Terakhir, masukkan bawang putih dan bawang merahnya. Masukkan bumbu halus ke dalam wajan. Biar aroma dan rasanya lebih harum, tambahkan batang serai, lengkuas, dan daun salam. Oh ya, masyarakat pesisir barat punya kebiasaan mencampur bumbu masakan menjadi satu terlebih dahulu sampai tercampur rata. Baru deh dimasak di atas kompor. Tradisi ini dilakukan bukan tanpa alasan loh. Soalnya mereka percaya banget kalau kebiasaan mencampur bumbu bisa membuat masakan menjadi lebih cepat matang.
Ji gelang nih belimbing api, Mak. Ji gelang nih belimbing pokos nak, dengan gulai kan bangi, kan api untuk pokos gulai kan. Dacong itu ganti sama api, Mak. Asam kandis. Dacok, asam kandis, dacok, mendira, dacok. Udah Kena cuka juga dacok. Tapi bakal pakai belimbing sendiri, Mak. Bimbingan ji pertama paninangan buat juga orang makan si lamon. Kak Radu nih rasanya tidak bangi nih yang benar bimbingan kayak gitu. Iris belimbing hulu menjadi 2 bagian. Nggak mau. Lalu geprek agar rasa asamnya keluar. Masak sampai mendidih. Tinggal masukkan potongan ikan tuhuknya deh sahabat. Masak sebentar, lalu tambahkan bumbu garam dan gula. Aduk-aduk beberapa saat. Sahabat, untuk membuat perut masin memang tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi cocok nih untuk disajikan ketika ada tamu yang mendadak berkunjung ke rumah. Nggak bikin repot deh. Rasa kuah peros masin seger banget. Berpadu pas dengan kuah daging ikan tuhuk yang gurih. Sepiring nasi dijamin kurang nih, wangian. Sahabat, selain enak, ikan tuhuk kaya vitamin dan zat besi. Jadi cocok buat sahabat yang mempunyai masalah anemia. Ikan tuhuk juga mengandung omega 3 yang sangat baik untuk kesehatan jantung dan otak. Yang gak suka ikan, rugi deh. Ahai. Perut kenyang, hati jadi tenang. Waktunya jalan-jalan. Kita berkunjung ke daerah Liwa, Lampung Barat. Sahabat, karena alamnya yang subur, Liwa pas banget menjadi lokasi pertanian dan perkebunan. Dan salah satu komoditasnya yang mendunia adalah jeruk kinkit. Sebenarnya, jeruk kinkit adalah tanaman asli Krui yang tumbuh subur di sekitar pesisir pantai. Awalnya, tanaman jeruk kinkit dianggap sebagai tanaman liar dengan duri-duri tajam bagian batangnya. Kalau terkena tangan, bisa terluka. Nah, berkat tangan dingin para pecinta bonsai di Liwa, tanaman jeruk kinkit yang dianggap mengganggu kini disulap menjadi bonsai nan cantik. Kalau sudah jadi, harganya bisa naik drastis, mencapai puluhan juta rupiah per pohonnya. Wow! Sahabat, bonsai adalah teknik penanaman yang berasal dari Jepang. Teknik bonsai bertujuan untuk membuat miniatur dari tanaman aslinya yang tumbuh di alam bebas. Hampir semua tanaman bisa dijadikan bonsai. Namun, tanaman yang berduri seperti jeruk kinkit bisa diprioritaskan agar lebih bagus dan mudah diaplikasikan di dalam pot. Kenapa begitu ya? Ternyata karena tanaman berduri lebih elastis dan mudah dalam perawatannya. Pas banget tuh jika dijadikan bonsai. Yuk, kita belajar membuat bonsai dari tanaman jeruk kinkit. Sebelumnya, tanaman jeruk kinkit akan dibentuk dengan cara dipangkas daun-daunnya. Pangkas juga durinya ya, untuk merangsang tumbuhnya daun baru dengan cepat. Untuk cara membonsai ini kan pohon yang berduri. Iya. Kenapa harus menyiapkan alat seperti sarung tangan juga, ini kita antisipasi. Kalau kinkit ini biasanya durinya gatal. Kalau kena tangan gatal, kita harus pakai sarung tangan. Kalau sudah dipangkas, bentuk deh tanamannya dengan kawat khusus yang dibuat dari aluminium. Bentuknya bisa sesuai keinginan kok. Terus ikat, tapi jangan terlalu kencang ya mengikatnya. Bisa-bisa tanamannya malah nggak bisa tumbuh normal. Terus mati deh. Sayang kan? Nah, ini dia hasil bonsai yang sudah berumur selama 1 bulan. Bentuknya mulai terlihat dengan daun yang cukup lebat. Tapi belum sempurna loh, karena bonsainya masih perlu perawatan dengan pemangkasan. Pangkas untuk membentuk kembali bonsainya. Sekilas nampak gampang, tapi sejatinya perlu kesabaran dan ketelatenan dalam merawat bonsai. Dan kalau sudah tumbuh sesuai dengan bentuk yang diinginkan, pasti bikin puas. Harganya pun bakalan mahal tuh.
Nggak cuma bonsai jeruk kinkit yang ada di sini, macam-macam kok jenisnya. Nah, yang menarik perhatian salah satunya adalah bonsai jambu Cina. Unik dan cantik banget ya. Tanaman jambu Cina memang dibeli dari Cina. Harganya jutaan rupiah. Namun, setelah dikerdilkan atau dibonsai, harganya langsung melonjak sampai puluhan juta rupiah. Widih, mahal banget ternyata. Sayangnya tak banyak orang yang berminat memiliki tanaman yang dibonsai. Alasannya sih karena sulit merawatnya dengan benar. Kan sayang kalau tanaman mahal jadi rusak. Sebenarnya perawatan bonsai cukup sederhana aja kok sahabat. Cukup diberi pupuk setiap 3 atau 4 bulan sekali. Biasanya pupuk yang digunakan adalah pupuk mutiara. Selain lebih tahan lama, kandungan nutrisi dari pupuk mutiara lebih cepat diserap oleh tanaman. Sahabat, selain cocok untuk dibonsai, buah jeruk kinkit ternyata memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Soalnya, jeruk kinkit kaya vitamin C dan memiliki kandungan zat anti radang. Ampuh untuk mengatasi gangguan tenggorokan. Rasa jeruk kinkit manis dan agak pahit. Cocok juga loh untuk mengatasi mabuk perjalanan. Caranya cukup mencium aroma buahnya saja sahabat. Rasa mual di perut langsung musnah. Simpel kan? Jangan kemana-mana dulu ya sahabat. Karena selepas jeda komersil berikut masih ada informasi menarik lainnya yang sayang untuk dilewatkan. Tetaplah di Trans 7. Berkunjung ke pesisir barat Lampung gak lengkap rasanya kalau belum menikmati ombak kruinya ya sahabat. Gulungan ombaknya terbilang kuat, berasal dari Samudra Hindia. Gak heran, para peselancar dunia kerap berkunjung ke lokasi ini. Mereka ketagihan menjajal ombak krui yang besar dan menantang. Pemandangan pantainya juga gak kalah menarik loh. Berpasir putih dengan kawasan pesisir berair jernih membentang di sepanjang pesisir utara dan selatan. Nah, berkat ombak dan keindahan pantainya, pantai pesisir barat Lampung ini dijuluki sebagai The Old Hawaii. Wow, ahai. Sahabat, musim ombak tinggi biasanya berlangsung pada bulan April sampai November. Pecahan ombaknya bisa mencapai 2-4 meter tuh. Wah, keren ya. Pantes aja kalau di bulan itu banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang datang untuk surfing. Kalau nggak bisa surfing, bisa kok sekedar menikmati keindahan alam pemandangannya. Suasana pantai yang nyaman dan damai dipercaya bisa menurunkan tingkat stres dari padatnya aktivitas kerja sehari-hari. Kebetulan lagi ada kompetisi surfing tingkat dunia nih. Peserta lombanya kebanyakan dari luar negeri tuh. Meski begitu ada juga kok surfer asal Indonesia seperti Kinta dan Taina. Usia mereka tergolong masih belia loh, umurnya masih 16 tahun. Surfer asal Bali ini sudah mulai belajar surfing sejak usia 9 tahun. Jadi jangan ditanya kemampuannya ya. Kalau untuk sebagian orang, ombak besar sangat menakutkan. Tapi tidak bagi mereka, justru malah ditunggu-tunggu. Mereka berdua bahkan sudah berkeliling Indonesia untuk mencari ombak yang tepat. Wah, luar biasa. Mereka juga nggak takut kalau warna kulitnya jadi hitam terbakar sengat matahari. Soalnya bagi Taina dan Cinta, kecintaan mengendarai ombak sudah tak bisa ditawar-tawar. Apalagi membuahkan prestasi untuk mengharumkan nama Indonesia. Bikin bangga deh.
Dalam turnamen tingkat dunia ini, Cinta dan Taina akan berhadapan dengan 29 peselancar luar negeri lainnya, seperti dari Jepang, Hawaii maupun Australia. Semoga saja Taina dan Cinta menang ya. Semangat demi Indonesia. Sahabat, tak terasa usai sudah ragam Indonesia mengudara. Tapi jangan sedih, besok masih ada beragam informasi menarik dari seluruh pelosok Indonesia. Pantengin aja terus Trans 7 setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Sampai ketemu besok, bye-bye.